Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pasal 218 qauluhu mata waradat al-waridat al-ilahiyah alaika udimat al-awaidu alaika inal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Ketika berbagai limpahan karunia ilahi datang kepadamu, lenyaplah semua kebiasaan burukmu. Karena sungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, bedah desa bahasanya, ketika sudah mengalahkan suatu negara, niscaya mereka membinasakan negeri itu dan membuat penduduknya yang mulia menjadi hina. Limpahan karunia ilahi dalam hikmah tersebut adalah penampakan Allah atau ahwal. Al-waridat, mata warodat al-waridat, ketika warid itu datang kepadamu, penampakan Allah atau ahwal, ketika semua itu masuk ke dalam hatimu dan menciptakan ahwal, ia akan melenyapkan kebiasaan-kebiasaan dan perkara-perkara buruk jiwamu. Karunia ilahi memiliki kekuatan besar. Jika merasap ke dalam hati yang banyak berisi keburukan dan kekotoran, ia akan membersihkannya dan menggantinya dengan ahwal yang berisi sifat-sifat yang diridhoi Allah. Seperti halnya biasanya para raja dan dengan bala tentaranya, jika masuk ke sebuah negeri akan memusnahkan negeri itu dan menghancurkan semua kenikmatan yang biasa didapat oleh penduduknya. Demikian pula karunia ilahi, ia diumpamakan bala tentara raja. Jika ia memasuki hati, ia akan memusnahkan semua yang ada di dalamnya. Ini adalah jawaban dari ungkapan yang menyatakan bahwa kebiasaan adalah sesuatu yang selalu dilakukan oleh watak dan tabiat, sehingga sulit dihilangkan meski oleh limpahan karunia ilahi. Namun limpahan karunia ilahi itu memiliki sifat menghancurkan dan memusnahkan, seperti halnya bala tentara raja-raja. Dengan demikian, ia mampu menghapus kebiasaan-kebiasaan buruk di dalam hati. Ibnu Athaillah menjelaskan hal itu dengan ucapannya, al-warid ya'ti min hadrati qaharin li ajli dzalik la yusadimuhu syai'un illa damaghu wal naktifu bil haqqi 'alal batil wa yadmighuhu fa idza huwa zahiq. Limpahan karunia datang dari sisi zat yang maha mengalahkan. Al-warid ya'ti, warid itu datang dari Allah atau zat yang maha mengalahkan. Oleh karena itu semua yang berbenturan dengannya pasti hancur. Firman Allah dalam Al-Anbiya, sebenarnya kami melemparkan yang hak, yang benar kepada yang batil, yang salah. Lalu yang hak, yang benar itu menghancurkannya. Maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap. Limpahan karunia datang dari zat yang maha memiliki kemampuan untuk mengalahkan diri, untuk mengalahkan dan menguasai. Karena ia datang dari zat yang maha mengalahkan dan tak bisa dikalahkan. Oleh sebab itu semua sifat-sifat buruk yang berbenturan dengannya akan hancur. Selain itu karunia ilahi adalah kebenaran yang datang melawan kebatilan. Kebatilan tak akan ada jika dihancurkan oleh kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, sebenarnya kami melemparkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap. Jadi bahas warid ini bahas laduni ini, bahwa warid ini adalah laduni, sesuatu yang datang dari Allah, sesuatu karunia, sesuatu pemberian yang datang dari Allah. Jadi lek wis laduni, mbok sebelumnya iku ketok elek nggih. Hakikinya ya nggak mungkin.
Jadi yang sebelumnya itu ketoi elek, yo tiba-tiba dengan serta-merta atau syahdan lek bahasa puisi, syahdan yo dengan sendirinya pasti baik. Jadi itu ketika warid, ketika ladun ini Allah, ataupun lek di pembahasan kemarin-kemarin tajali ini Allah wis anjing, tajali ini Allah wis kebuka. Lanjut, kaifayah tajibul haqqu bi syai'in walladhi yahtajibu bihi wa fihi dhahirun wa mawjudun hadirun. Bagaimana mungkin Allah terhijab oleh sesuatu, Allah terhalang oleh sesuatu, sedangkan Allah itu tampak ada dan hadir pada sesuatu yang dijadikan hijab. Bagaimana mungkin Allah terhijab oleh sesuatu, sedangkan pada sesuatu yang menjadi hijab itu Allah tampak dan hadir serta bisa disaksikan oleh para pemilik mata batin. Bagaimana mungkin sesuatu yang menjadi objek penampakan Allah menjadi hijab baginya? Keterhalangan Allah hanya terjadi bagi orang-orang yang dibutakan mata hatinya, sehingga tidak bisa melihatnya pada segala sesuatu. Jadi sangat tidak mungkin. Atau di level-level iman-iman di awal-awal itu loh, awak dewi wis paham. Jadi sifat wujudnya Allah itu adalah dalilnya ya kullu maujudin, sesuatu yang wujud itu adalah dalil sifat wujudnya Allah. Lah sesuatu sing wujud itu apa ya, awak dewi menungso ini kan wujud. Hakikinya, hakikatnya, prosesnya ya pasti kita wujud itu ada sing wujud no. Nyatane menungso iku walaupun lahir teko ibu, apa ya iso pesen, iso request lahir lanang, lahir kuning, sing durung dikai anak apa ya iso request kan ngoten, bahwa segala sesuatu itu adalah refleksi, bahwa segala sesuatu itu adalah perwujudan, bahwa segala sesuatu itu adalah dalil adanya Allah. Makanya tidak mungkin Allah terhijab bagi orang-orang yang punya penglihatan batin. Lek sing ketok berarti dibutakan mata. Layatai as min qabuli amalin lam tajid fihi wujudal khudur. Farubama kubila minal amal malam tudrik tamratuhu ajilan. Jangan putus asa terhadap amal yang kau kerjakan dengan tidak khusyuk, dengan tidak adanya hudur, hadir. Apakah diterima atau tidak? Bisa jadi Allah menerima amal yang buahnya tidak kau dapatkan secara langsung. Jangan putus asa terhadap diterimanya sebuah amal yang kau kerjakan dan saat mengerjakannya hatimu tidak merasakan kehadiran Allah atau tidak merasa seakan-akan melihat Allah. Bisa jadi hal itu merupakan bukti bahwa amalmu diterima, karena ketiadaan bukti tidak mesti meniadakan yang dibuktikan. Ini bahasa-bahasa filsafat ini. Bahasa-bahasa filsafat. Oleh sebab itu, Ibnu Athaillah berkata, bisa jadi dia menerima amal yang buahnya tidak kau rasakan secara langsung. Maksudnya, buah penerimaan atau bukti-buktinya tidak kau sadari secara langsung saat kau melakukannya. Di antara bukti amalmu diterima adalah adanya rasa manis dan nikmat hati saat kau melakukan sebuah amal. Jadi kan seringkali toh kita bahas, seringkali disebutkan bahwa bahkan di kitab di hikam ini sendiri di bab awal-awal itu disebutkan bahwa yolek awake dhewe wis iso nglakoni penggawean, iso nglakoni amal ibadah, iso nglakoni ubudiyah, bahasai pengakuan hamba, itu merupakan apalah karunia kan. Tapi di gini kok
Di sini disebutkan, berarti orang mesti awake dhewe hudur, awake dhewe khusyuk iku gak diterima, awake dhewe gak khusyuk iku gak diterima. Karena ngono bisa jadi dia menerima amal yang buahnya tidak kau rasakan secara langsung. La tuzakkiyan nawaridan la ta'lamu thamratahu. Alaisal murad minas sahabah al imtor wa inamal murad minha wujudul isma. Nah ini nggih ditegaskan lagi, jangan membanggakan datangnya warid, datangnya laduni mang, waridat mang, yang buahnya tidak kau ketahui. Jangan membanggakan datangnya warid, datangnya laduni, yang buahnya tidak kau ketahui. Karena tujuan menggumpalnya awan, jadi lek di Quran kan, jadi awan apa itu? Ngarani itu sahab, itu kan di kelompok nom Gusti Allah, atau kok gumpalan yang satu dengan gumpalan yang lain kan di kelompok dengan tujuan kate udan kan. Umumnya kan mendung iku udan umumnya, tapi yo bisa jadi mendung tidak berarti hujan. Kumpulnya awan bukanlah turunnya hujan, karena tujuan kumpulnya awan bukanlah turunnya hujan, melainkan tumbuhnya buah-buahan. Jangan kau senang dengan datangnya warid jika buah dari warid itu tidak kau ketahui. Jangan kau bangga dengan datangnya warid jika hatimu tidak terdorong untuk lebih dekat, taat, dan melaksanakan semua hak rububiyah Allah. Buah sesungguhnya dari warid ialah terpengaruhnya hatimu oleh warid itu, sehingga sifat-sifat burukmu berubah menjadi terpuji. Jika hal ini tidak kau alami, jangan kau senang dan bangga terlebih dahulu dengan datangnya warid. Bisa jadi kau tertipu oleh. Akhirnya diumpamakan iki mau, awake dhewe wis seruh mendung. Wis bahasane wis bedhek, oh iki mendung wis kumpul iki. Mendung iki wis kumpul, dilongkas pasti hutan kan. Ketahuilah, awan mendung datang untuk menumbuhkan buah-buahan, bukan untuk menurunkan hujan. Demikian pula warid, yang penting adalah buahnya. Karena banyak orang yang mendapatkan warid atau mengalami ahwal, mengalami tingkah, mengalami situasi, mengalami tajalli tadi, sing wingi mengalami tajalli, namun justru mereka tertipu sehingga meninggalkan amalan-amalan lahir lah niki. Nanti wis bahasain apa? Wis manunggaling kawula Gusti, ilang gustine kari kawulane kan. Utawa ilang kawulane kari gustine kan. Bahasa-bahasa mantek, bahasa-bahasa filsafat ngono kuwi. Di manunggaling kawula Gusti, ilang kawulane kari gustine utawa ilang gustine kari kawulane. Tapi itu permainan kata saja sebetulnya. Hakikinya seperti ini. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam bishawab. Monggo dengan kirang paham atau menimbulkan pertanyaan. Oke.
pasal 216 paragraf 3 ini wonten penjelasan bahwa kebiasaan adalah sesuatu yang selalu dilakukan oleh watak dan tabiat sehingga sulit dihilangkan meski oleh limpahan. Namun limpahan karunia gila itu memiliki sifat melanjutkan dan melanjutkan, seperti halnya bahwa tentara raja. Dengan demikian, ia mampu menghapus kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hati. Namun ini kebiasaan itu contohnya bisa. Biasanya sopo. Kebiasaan itu dilakukan oleh watak dan tabiat. Ya kan kapan hari sempat tak jelasno toh bahwa manusia itu punya watak putus asa, punya tabiat males, punya tabiat bergantung, ya toh. Ya kebiasaan-kebiasaan itu. Ya nggak tahu ngalami bin, maksudnya ngawal sih ngalami, mali bendino kelambine ganti atau atus mesti ganti kelambi kan, rasa no pirang minggu itu antik. Jadi begini, faida waradat ala qalbin mashhunin bi anwa'il khaba'is warrada'il azalat dzalik wa asbatat iwadan minhu ahwalan aliyatan wa ausofan mardiyatan. Ketika warid itu sudah datang kepada kolbun, yang di kolbun itu punya warna khobais itu kejelekan, warodail itu dan kehinaan, azalat dalik maka akan hilang kejelekan dan kehinaan tersebut dan digantikan wa asbatat lan netepake opo warid iwadon ing ganti minhu saking olep ahwalan ing tingkah aliyatan kang luhur wa sofan lan pira-pira sifat mardiatan kang diridhoi. Akan tergantikan, akan kono ibarate, makanya diibaratkan raja sing bedah negara, sing ngalahno, sing menjajah suatu negara itu kan ketika menang ya otomatis kebiasaan-kebiasaan yang di daerah tersebut ya malih hilang toh, digantikan dengan kebiasaan baru. Kalau kebiasaannya apa? Yaitu kebiasaan yang jelek dan hina. Speed. Dengan menjelaskan bahwa watak tabiat itu malas itu kan sulit dihilangkan meski oleh limpahan hutang. Jadi walaupun itu akar
awet, jadi biasa kayak malam itu tetap modern. Badan mana? Bahwa kebiasaan adalah sesuatu yang selalu dilakukan oleh watak dan tabiat, sehingga sulit dihilangkan meski oleh limpahan karunia ilahi. Namun limpahan karunia ilahi itu memiliki sifat menghancurkan dan memusnahkan, seperti halnya para tentara raja-raja. Dengan demikian, ia mampu menghapus kebiasaan-kebiasaan buruk. Ayo kan umume iki jadi watak ataupun tabiat, watak ataupun kebiasaan ini kan sulit berubah. Tapi ketika laduni, ketika tajalli, kian bahas tajalli toh. Mata warotat al-waridat wa ya at-tajaliyat. Wis bahas tajalli, wis bahas laduni ini Gusti Allah. Wis mau tak jelasno ngono, walaupun toh sebelum oleh laduni iku ketoke gak salat, ketoke lho ya. Atau gak nglakoni lah bahkan. Tangga-tanggane rumangsane iku mang gak nglakoni salat. Nah tiba-tiba yo nglakoni salat. Kebiasaan buruk itu tiba-tiba ya hilang. Seperti itu. Tidak kau pahami loh. Baru tadi pada waktu lagi misalkan ada suatu watak yang malas akan berubah sendirinya. Biasanya itu kan maksudnya itu buatan terdirinya dan orang lain kalau terdirinya ini orang lain sih watak atau tabiat itu sangat berubah. Orang lain ke orang lain ini pernah kita keluar tangga motor apa terdirinya sendiri bahwa tabiat watak dan tabiat ini sangat berubah yang lagi. orang di awal itu watak dan tabiat itu awal dewi. Kok bahas wong liya iki Kok bahas wong liya iki napa? Dia memang kalau disunahkan awal sholat. Yo, sing berubah itu dirinya sendiri. kan ini hubungannya makhluk ambek kholik toh Bin. Ora ono wong liya iki. Ano lek bahasane Mas Bambang gak kudus alal kudus iki, kudus alal qadim iki. Bahasae. Gak bahas kudus 11 iki. Gak bahas makhluk ini hubungannya kholik dan makhluk. Hubungannya makhluk dan kholik. Ketika tajalli itu masuk kepada makhluk, yo hal-hal ini banyak dialami atau banyak terjadi nanggone putu-putune putra-putrane kiai, putra-putrane wali itu banyak terjadi. Paragraf itu ini potongan deh. Ini adalah jawaban dari ungkapan yang menyatakan bahwa kebiasaan adalah sesuatu yang selalu dilakukan oleh watak dan tabiat yang sulit dihilangkan meski oleh limpahan karunia. Jadi ono ungkapan kebiasaan itu akan dihilangi. Kebiasaan itu adalah sebuah watak tabiat yang sulit dihilangkan meskipun oleh limpahan karunia. Nah orang kebiasaan atau ungkapan itu dijawab bahwa karunia ilahi itu
sifatnya menghancurkan dan memusnahkan sehingga iso merubah watak dan tabiatnya seseorang. Masa ini adalah jawaban itu kan, ini itu kan arahnya nama paragraf sebelumnya. Rahmat pengeran bahasa itu tajam warid ilahi, jadi itu bisa menghapus kebiasaan watak tabiatnya seseorang. Cara bahasa simpelnya di awal itu oleh hidayah. Ketika seseorang itu oleh hidayah bisa berubah 180 derajat dari kebiasaan sebelumnya. Saat ini males sakal moro seragam nyata. Kan kaya-kaya jadi wong males wis sarasa-sarasa salat kan kaya-kaya wis angel lah jadi wong mata. Ngomong aja. Tiba-tiba ketika hidayah Gusti Allah mundur ya, gak mungkin, sangat mungkin sekali malah terima seragam, bahkan ya tepat waktu masuk waktu. Wes itu nih terus terus pasal 218 kali 219 ini kaitannya erat. Ini soalnya ini diterangkan paragraf kali ini Allah berfirman, sebenarnya kami melemparkan hak yang kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkan, maka dengan secara merta-merta batil itu lenyap. Terus nopo saat ini terus saat seseorang niku angsal warid atau Allah bertajali pada seseorang niku langsung seketika niku kebiasaan biasa niku langsung hilang. yakni min hadrati qahtari. Makna Jawa ini min hadrati qahtari, saking ngarsane zat kang cerek. Larinya itu kaya sama kan ki, karena kan jumlah hak dan kewajiban. Hak kan yang batil itu hak kayak tof. Jadi artinya itu sebenarnya kami melemparkan yang hak kepada yang batil. Itu untuk hak maksudnya hak dan kewajiban, orang hak bandingan yang kewajiban, tapi hak itu dan sing hak. Ya, ini sebenarnya kami melemparkan yang hak itu hak lah, wali ada kewajiban. Sebenarnya hak itu kaya sama ganti ki,